wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dimanapun kalian berada, selamat datang di program baru channel YouTube MIS Sabilus Salam. Murid bertanya, guru menjawab, edisi spesial Ramadan. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya ditemani Ustadz Wildan akan menjawab pertanyaan seputar Ramadan dari siswa dan siswi MIS Sabilus Salam. Oh iya, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Ustaz, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik juga. Ramadannya gimana nih, lancar? Alhamdulillah lancar, belum ada yang bolong. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz sama. gimana? Alhamdulillah sama Ustadz. Berat badan aja sedikit turun lah. Kelihatan. Iya kelihatan nih. Baik, apakah sudah siap Ustadz untuk menjawab? Insyaallah Ustaz. Mari kita memasuki pertanyaan pertama dari Ananda Liuri. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liuri dari kelas 6 Hasan bin Ali. Saya ingin bertanya, salat tarawih kan hukumnya sunnah. Lalu mengapa salat sunnah ba'diyah isya pahalanya lebih banyak daripada salat tarawih? Padahal hukumnya kan sama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu Ustadz pertanyaannya. Kurang lebihnya tentang mengapa sholat sunnah rawatib ba'da isya itu lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan sholat sunnah tarawih. Padahal kan sama-sama sunnah. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalata wa ba'd. Pertanyaan yang sangat menarik sekali Ustaz tadi. Mungkin juga menjadi pertanyaan kita selama ini. Mungkin sering kita dengar bahwasanya Ustaz mengatakan sholat sunnah ba'diyah isya lebih utama dibandingkan sholat sunnah tarawih. Maksud dari perkataan tersebut tentu untuk tidak meninggalkan sholat sunnah ba'diyah isya gara-gara ingin cepat-cepat melaksanakan sholat sunnah tarawih. Kata kita bertanya-tanya kenapa sih bisa sholat ba'diyah isya itu lebih utama dibandingkan sholat sunnah tarawih. Perlu kita sadari bahwasanya keutamaan itu hak prerogatif Allah. Dia Allah berhak untuk memberikan keutamaan satu tapi tidak memberikan kepada yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada bulan suci Ramadan yang tidak Allah berikan pada bulan-bulan yang lainnya. Maka alasan sebenarnya kita tidak mengetahui. Tapi kemudian para ulama berijtihad untuk mencari sebab kenapa sih bisa seperti itu dan menemukan beberapa jawaban. Di antaranya yang pertama, bahwasanya salat ba'diyah ini merupakan salat rawatib, salat sunnah rawatib, yang mana dia mengikut kepada salat rawatib yang fardu. Dia menjadi bagian penyempurna daripada salat yang fardu. Nah, karena dia kemudian menjadi bagian penyempurna daripada sholat yang fardu yang itu terus dilaksanakan setiap hari dan setiap bulan, maka dia lebih utama dibandingkan sholat sunnah tarawih yang hanya ada pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, dilihat dari seberapa sering Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah tersebut. Diriwayatkan bahwasanya Nabi jarang sekali meninggalkan sholat sunnah rawatib. Berbeda dengan sholat sunnah tarawih yang mana Nabi SAW mengerjakan beberapa hari saja kemudian ditinggal karena takut akan diwajibkan kepada umatnya dan akan memberatkan. Itu selisaan beberapa. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Alhamdulillah dari pertanyaan pertama sudah dijawab. Kita jadi mengetahui alasan mengapa sholat sunnah ba'diyah isya lebih utama daripada sholat sunnah tarawih, padahal sama-sama sholat sunnah. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya, siap. Dari Ananda Yutari. Berikut video pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yutari dari kelas 6 Hasan bin Ali. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar pada saat sholat tarawih ada beberapa imam yang tidak membaca doa iftitah. Kenapa?
Dan apa hukumnya minum obat pencegah haid agar puasa Ramadan full pada perempuan? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini beda nih Ustadz nih. Pertanyaannya bukan tentang seberapa besar pahala, tapi lebih ke hukum boleh atau tidaknya. Jadi, apabila ada seorang wanita yang mengkonsumsi suatu obat, di mana obat tersebut bertujuan untuk menghentikan sementara atau menunda datang bulan, agar bisa full menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Niatnya baik, namun untuk caranya apakah diperbolehkan atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, perlu diketahui bahwasanya hukum asli mengkonsumsi segala sesuatu di dalam Islam itu mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim. Sampai kemudian ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan keharaman mengkonsumsi barang tersebut. Nah, kalau dulu misalnya khamar, minuman keras itu mubah, sampai kemudian turun ayat yang mengharamkan tentang khamar tersebut. Begitu juga dengan berjudi dan sebagainya, mubah, sampai kemudian turun ayat yang menjelaskan tentang keharaman tersebut. Nah, karena pil ini kemudian tidak ada pada zaman Nabi SAW, tentu sampai kapanpun kita nyari di dalam hadis, di dalam Al-Quran, kita tidak akan menemukannya. Lalu bagaimana cara menghukumi daripada mengkonsumsi pil tersebut? Nah, para ulama menjelaskan lewat firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa hillal lakumut thayyibat, dan dihalalkan bagi kalian sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu apa? Yang memiliki manfaat dan tidak mengandung mudarat. Maka pertanyaannya pil tersebut, apakah ada mudaratnya bagi perempuan? Apa efek sampingnya? Apa jangka pendeknya, jangka panjangnya, seberapa besar kemudian masalah yang akan ditimbulkan setelahnya? Kalau besar sekali berarti haram. Kalau misalnya kecil, sedang, itu berarti tidak sampai ke derajat haram, makruh. Nah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fiqhul Mu'asir menyatakan bahwasanya hukum mengkonsumsi pil tersebut ialah makruh karena dia punya efek samping. Menstruasinya nanti setelahnya acak-acakan, kemudian keluar darahnya lebih banyak dibandingkan sebelumnya, dan masalah-masalah yang lain. Maka utamanya adalah membiarkan siklus haid itu sebagaimana biasanya, karena itu adalah fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para perempuan. Nah, tentu berbeda dengan misalnya kalau mengkonsumsi pil tersebut ketika hendak melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji kan waktunya dia terbatas. Ketika itu maka ada darurat. Nah, ada darurat yang kemudian menurunkan dari derajat makruh menjadi boleh, karena ada darurat tadi. Karena kalau tidak minum pil tersebut, misalnya harusnya dia jadwal tawaf ifadah dan sebagainya, dia tidak bisa karena dia haid, sedangkan waktunya terbatas, ada visa, harus bayar visa, harus bayar hotel dan sebagainya, maka itu hukumnya mubah. Namun kalau misalnya Ramadan ini kan karena waktunya untuk mengqadha itu luas, ya, 1 tahun, maka dia makruh karena tidak ada darurat yang kemudian menjadi alasan. Tapi jangan juga kita ketika haid lepas semua tanggung jawab dan ibadah. Sisihkan, karena bulan suci Ramadan ini bulan keutamaan, sisihkan untuk ibadah dengan doa, kemudian dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Misalnya anak perempuan, berarti jangan karena haid kemudian gak mau bantu orang tuanya menyiapkan sahur. Seorang ibu gak mau kemudian masak untuk suami dan anaknya, padahal ketika menyiapkan santap sahur, menyiapkan berbuka, itu setiap pahala puasa yang didapatkan oleh suami dan anaknya juga mengalir kepada ibu yang menyiapkan santap sahur dan berbuka. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Ustaz, ketiga, yaitu dari Ananda Queen.
Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Queen Aisyah dari kelas 6 Husain bin Ali. Saya ingin bertanya, dalam berpuasa kita dianjurkan untuk menahan lapar dengan tidak makan dan minum, menahan hawa nafsu dan menahan emosi. Seringkali saya khilaf dalam berkata kasar. Apakah hal ini membatalkan puasa? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Apabila ada anak yang sedang berpuasa atau seorang yang sedang berpuasa namun dia berkata kasar atau perbuatan yang kotor, itu apakah membatalkan puasa atau bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Menurut mazhab Imam Syafi'i yang membatalkan puasa apa? Yang pertama, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh yang terbuka, dari mulut, kemudian hidung, telinga, lubang dua yang bawah, kemudian muntah secara sengaja, kemudian hilang daripada syarat-syaratnya. Misalnya syaratnya diantaranya Islam, ketika dia murtad berarti batal puasanya. Terus berakal ketika dia tiba-tiba gila berarti batal puasanya. Begitu juga suci dari haid dan nifas, ketika dia keluar darah haid maka batal puasanya. Di luar daripada itu tidak membatalkan puasa. Namun ada beberapa pekerjaan yang kemudian bisa mengurangi pahala daripada puasa. Jadi dia tidak membatalkan puasanya, tapi dia mengurangi pahalanya. Di antaranya adalah berkata-kata kotor, melakukan fitnah, melakukan perbuatan keji, perbuatan maksiat dan sebagainya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "As-siyamu junnah." Puasa itu merupakan benteng yang membentengi kita daripada perbuatan-perbuatan buruk, yang membentengi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat di dunia. Kalau di akhirat, junnah itu perisai yang akan mengamankan kita dari azab kubur, yang mengamankan kita dari azab api neraka. Terus Nabi SAW melanjutkan, "Fa'idha kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Ketika seseorang berpuasa, maka hendaknya tidak berkata-kata yang buruk dan tidak kemudian berteriak-teriak dan sebagainya. Fa in sabahu ahad, kalau dia dicaci oleh orang, atau ada orang yang mengajak dia untuk berkelahi, falyaqul inni shaim, maka hendaknya orang tersebut berkata, saya sedang berpuasa. Jadi perkataan yang buruk dapat mengurangi pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Nah, ini yang harus kita jaga, karena kita berpuasa kan gak cuma ingin gugur saja kewajiban kita, tapi kita mengharapkan pahala daripada puasa tersebut. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illu wal atash. Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga. Mudah-mudahan puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga daripada perbuatan-perbuatan yang buruk dan mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jadi sudah jelas ya Ananda Queen bahwa berkata kasar dan kotor saat berpuasa tidak membatalkan puasa kita, namun hanya mengurangi nilai-nilai pahala puasa kita. Jadinya puasanya rugi dong ya Ustaz ya. Jadi jangan sampai puasa kita rugi, hanya haus dan lapar saja. Alhamdulillah, 3 pertanyaan telah dijawab semuanya dengan jelas oleh Ustadz Wildan Ma'arif LC. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab apa yang selama ini menjadi pertanyaan kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.